Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan semoga dipermudah segala urusannya, rezekinya barokah, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini saya bakal upload video yang kelima explore, yaitu edisi spesial di bulan Ramadan tahun ini. Dan sekali lagi tolong disimak videonya sampai habis, karena di belakang video nantinya bakal ada penjelasan sedikit saja kenapa saya sudah mengakhiri explore sampai ke 5 video saja, dan ada kejanggalan apa yang terjadi ketika aku melakukan explore, editing, upload video malam-malam, dan kenapa video yang terakhir ini tidak ada background musik yang seram. Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. The train to Kennedy Town is arriving. Please let passengers exit first. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, mari kita mulai penelusuran ini hari. Nah, stasiun Hong Kong U ini dulu namanya adalah Sing Tok Shu, dan dulu juga sering disebut sebagai stasiun Whitty, dan dibangun tahun 1970-an. Nah, pembangunan MTR ini asal muasalnya karena berharap warga yang tinggal di daerah Sektongsu ini bisa mempermudah akses jalan warga di sana. Dan ini dibangun dekat rumah sakit jiwa yang bernama High Street, yang dikenal ini menjadi komplek komunitas Saiyimpun. Jadi kemarin aku upload video yaitu Saiyimpun, dan di tengah-tengahnya ini kan ada Hong Kong U. Itu kenapa dua MTR yang saling berdekatan ini agak mengalami mistik yang kuat ya. Dan ini diduga juga banyak banget cerita yang menyeramkan selama pembangunan proyek tersebut, dan ini juga memaksa para staf ini juga membatalkan proyek tersebut. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah para pekerja ini sering mendengar jeritan seorang perempuan ketika mereka di dalam terowongan. Dan seorang insinyur asing, kan biasanya kalau membangun MTR ini kan butuh orang asing untuk membangun, karena orang asing kan biasanya sering sekali membangun MTR di negaranya. Nah, orang asing ini menyanggah mitos tersebut dan memeriksa sendiri tempat pembangunan MTR tersebut. Nah, timnya ini bertemu dengan seorang perempuan berpakaian putih di peron. Peron itu adalah tempat jalur penyeberangan di rel kereta api. Dulu kan belum ditutup kan. Nah, saat mereka mendekati, wanita itu melompat ke atas rel, namun ketika dilihat dari jarak dekat, mereka tidak menemukan perempuan tersebut. Nah, penjelasan ini muncul setelah kejadian ada warga sana yang mengklaim bahwa wanita tersebut adalah hantu pasien dari rumah sakit jiwa yang melakukan bundir dan melompat di gedung tersebut, dan akhirnya arwahnya ini menghuni stasiun Hong Kong U ini. Videonya sampai habis dan tolong untuk benar-benar diperiksa apakah kawan-kawan menemui hal yang janggal atau biasa aja. Dan sekali lagi cuman memberitahu kepada kawan-kawan
antara Saiyin-pun sama Hong Kong City U ini masih ada kaitannya tentang misteri yang terjadi di tempo dulu. Mungkin kawan-kawan bisa saja tidak percaya karena kita bukan orang sini, bahkan orang sini pun belum tentu percaya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video ini, dan selalu berhati-hati, selalu berdoa, fokus dimanapun tempat Anda pijak, disitulah pasti ada yang namanya penunggu ya. Ini aslinya agak redup ya, suasana di MTR Hong Kong U. Jadi kalaupun agak terang ini karena kamera ini bagus, terus jadi terbantu oleh kamera. Tapi aslinya ini agak gelap ya, dan gak nyaman juga sih kalau kita kesana. Nah, kawan-kawan sudah nonton video explore yang kelima, yaitu Urban Legend di negara Hong Kong. Dan sekali lagi mohon maaf, mungkin videonya biasa aja ya, nggak serem, nggak ada musiknya kayak video kemarin-kemarin. Nah, kenapa kok nggak dikasih musik? Karena satu, setelah semalam aku nggak bisa tidur jam 4 ya, banyak hal yang satu mungkin aku pikirkan mengenai editing dan juga explore ke tempat yang dianggap mistik, aura mistiknya kuat. Menurut pribadi saya ya, saya tidak tahu apakah kawan-kawan merasakan hal yang sama atau mungkin hanya perasaan saya saja. Jadi intinya tidak boleh melebihkan apa yang kamu edit, dan yang pastinya saya sarankan buat kawan-kawan yang mungkin pengen ngevlog atau mungkin penasaran banget tentang tragedi ataupun tentang situasi dulunya bagaimana yang aku singgah ya untuk explore, saya sarankan kawan-kawan untuk tidak penasaran. Kemudian kawan-kawan saya sarankan untuk tidak melakukan apa yang saya lakukan, yaitu explore ke tempat-tempat tersebut, kecuali kalau kawan-kawan memiliki istilahnya adalah mungkin pegangan yang kuat ya. Mungkin kalau orang awam kayak saya, banyak banget hal negatif ketika kita tuh explore, kemudian ngedit, upload, memasukkan background seram di dalam video. Ini ada hal yang membuat negatif pada tubuh kita, dan efeknya ini sampai kita nggak bisa tidur sampai malam. Jadi semalam saya baru bisa tidur itu jam 4-an. Nah, alasan kenapa kok saya membuat video ini sebenarnya lebih tepatnya bukan mencari view ya, dan bahkan aku kaget lihat view yang di setiap video ini hampir 1000 ya mengenai explore, bahkan ada yang sampai 2000. Nah, awalnya mungkin nggak sampai 2000, nggak sampai 1000. Aku kira ya cuma 100-an lah, 100-an, 200-an, 300-an ya, karena explore dan mungkin kawan-kawan nggak menarik. Ternyata lumayan menarik ya buat kawan-kawan semuanya. Walaupun menarik buat kawan-kawan semuanya, tapi tetap saya sudahin untuk tidak melakukan explore lagi ke depannya. Karena tadi satu, mungkin orang biasa kayak saya yang tidak memiliki istilahnya tameng yang kuat, ini jangan coba-coba untuk explore ke tempat seperti itu. Dan mungkin sugesti saya terlalu tinggi tentang masalah hantu atau mistik di negara ini. Jadi karena sudah memiliki sugesti tinggi, mungkin saya sendiri tidak tidur dengan cukup, banyak pikiran. Mungkin bisa jadi seperti itu.
bisa jadi juga ketika kita tuh explore ke tempat seperti itu, walaupun kita sudah berdoa ya, walaupun kita sudah berdoa, namun ketika Anda tidak memiliki kemampuan atau mungkin tameng yang kuat, tetap aja Anda bakal diikuti. Itu bisa jadi ketika Anda ngedit dengan suara horor atau musik horor, ini bisa jadi skit itu adalah sebagai pemanggil mereka-mereka yang tak kasat mata untuk mendatangi Anda. Itu juga bisa jadi, karena sekali lagi saya tidak tahu benarkah hal tersebut bisa terjadi, atau mungkin sekali lagi itu hanya sugesti saya yang terlalu tinggi terhadap kehadiran mereka. Nah, jadi kan kawan, coba nanti kalau yang paham masalah ini silakan berkomentar ya. Dan saya tegaskan, memang awalnya ini hanya sebuah iseng-iseng saja, karena saya terlalu bosan terhadap konten saya pribadi. Jadi konten saya pribadi ini kan membahas tentang masalah satu, informasi, kemudian pembahasan kasus. Ini membuat saya sendiri tuh bosan. Ya karena bosan, akhirnya saya membuat gebrakan baru, yaitu membuat video tentang ekspor urban legend di negara Hongkong ini. Dan saya tidak tahu kalau akhirnya ini menguras tenaga saya, pikiran saya, bahkan tidur saya tidak nyenyak. Nah, mungkin awal-awal kalau ada yang bilang, mungkin kamu nggak berdoa Mbak. Sekali lagi, saya kalau liburan ini selalu berwudu dulu dan berdoa dulu. Kemudian karena saya mengambil video atau tag videonya hari Minggu secara otomatis, karena bertepatan dengan bulan puasa, secara otomatis saya wudu, dzikiran, dan juga saya membawa Al-Quran, karena saya kan tadarus kalau bulan puasa. Jadi bulan puasa libur, hari Minggu saya gunakan untuk tadarus. Karena hari biasa belum tentu bisa ya sampai 1 juz lebih. Jadi karena itu kenapa saya membawa Al-Quran juga. Mungkin bisa jadi ketika kita ini pulang dalam keadaan sudah tidak bersuci, itu bisa saja mereka mengikuti kita atau bagaimana. Nah, yang pastinya malamnya ini nguras tenaga, pikiran, dan juga membuat saya tidurnya tidak nyenyak. Mungkin sugesti saya ya, mungkin bisa jadi tidak saya tidak begitu mempercayainya. Tapi kenyataannya saya memang tidak tenang ketika ngetek video, explore, dan juga ngedit video, memasukkan background musik horor ke dalam video explore urban legend di negara Hongkong ini. Nah, ada Mbak kemarin yang bilang, Mbak harusnya kamu bertanya. Nah, itu bisa jadi ketika saya tidak izin untuk melakukan explore ke tempat tersebut, itu bisa jadi mereka nggak suka atau mereka tidak menyukai bising atau memviralkan tempat mereka. Itu juga bisa jadi. Sekali lagi, saya kan hanya orang awam yang tidak tahu apa-apa. Dan pertama karena saya itu terlalu homun banget atau bosan banget terhadap konten saya, jadi saya melakukan explore, apalagi di bulan Ramadan ya. Nah, terus apakah Mbak nggak berdoa? Sekali lagi sudah berdoa. Oke. Nah, hal kejanggalan yang saya dapatkan adalah, pertama ketika saya melakukan explore ke Choi Hong, itu biasa saja, malam tidur dengan nyenyak. Kemudian saya mengedit video yang dimana saya hanya browsing aja atau mengambil video tersebut atau foto ini di Google. Saya kan nggak mungkin kan datang langsung ke Tatak School untuk explore. Jadi saya ngambil video, potong-potongan video, kemudian saya memasukkan dan ngedit video satu, akhirnya saya upload. Nah, ngedit video itulah saya tidak bisa tidur. Jam 2 sampai jam 3 saya tidurnya. Nah, padahal jam 9.30 saya kan sudah upload. Jadi intinya setelah ngedit ini ngerasa nggak nyaman banget. Setelah upload nggak nyaman banget dan ngerasa bahwa
ketika kita ngedit video ya seolah-olah kita memanggil mereka. Entah itu benar apa enggaknya, ditunggu komentar mbak-mbak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya explore ke Yaumate, kemudian saya juga explore ke Saiyingpun. Nah, selepas saya explore, saya juga tidak bisa tidur sampai jam 2 jam 3-an. Nggak bisa tidur ya. Mungkin apa karena sugesti saya tinggi terhadap hal mistik kehadiran mereka, atau mungkin mereka ada. Kemudian yang ketiga, saya melakukan editing lagi malamnya, ini juga tidak bisa tidur selepas saya upload. Jadi 3 hari berturut-turut kan. Jadi kenapa saya balas komentar kawan bahwa 3 hari berturut-turut saya tidak bisa tidur. Sekali lagi, entah itu karena sugesti saya yang tinggi atau memang mereka hadir ketika kita melakukan pemanggilan ke mereka. Saya tidak tahu. Jadi kawan-kawan yang sekiranya tahu nih, yang memiliki kelebihan, silakan nanti berkomentar. Nah, kemudian yang keempat, saya explore ke Hong Kong U, itu pun juga selepas explore nggak bisa tidur. Dan semalam ngedit video di Saiyingpun ini juga tidak bisa tidur. Jadi video ini diambil malamnya, saya tidak bisa tidur sampai jam 4 ya. Tapi syukur alhamdulillah mata saya tidak itu ya. Tapi nggak tahu nanti siang. Jadi dan ini pun juga gak puasa ya, karena lagi head berhalangan. Nah, dan yang terakhir saya minta buat kawan-kawan semuanya, satu, untuk tidak melakukan explore yang sudah saya lakukan atau seperti yang saya lakukan, untuk tidak melakukan explore ke sana. Ini yang pertama saya ingatkan ya. Kecuali kalau Anda memiliki benteng yang kuat atau mungkin kelebihan. Kalau orang awam kayak saya, mending nggak usah. Ya, mending nggak usah, karena efeknya Anda juga nggak bisa tidur. Terhantui oleh situasi di sana, atau mungkin penunggu sana nggak suka. Jadi saya tidak tahu apakah benar apa enggaknya. Ini yang kedua. Kemudian kalau Anda istilahnya explore beneran, berdoa saja tidak cukup, tapi izin kepada siapa? Ya mungkin penunggu sana, ya mungkin assalamualaikum atau bagaimana, itu lebih baik lagi ya. Kemudian yang ketiga, tolong untuk tidak memasukkan background musik ya, musik yang seram, karena ketika ada background musik seram, ini secara otomatis Anda ini melebih-lebihkan situasi dan kemudian membuat orang yang penasaran atau kawan-kawan kita penasaran untuk melakukan ekspor ke sana. Jadi itu aja keluhan saya, informasi saya, dan sekali lagi mohon maaf, banyak banget sebenarnya tempat-tempat yang pengen saya sudah masukkan ke list untuk gue bakal ekspor ke depannya, kayak di jembatan Mongkok ya, jembatan Koswebe yang dulu pernah ada bundir PRT sesama LB. Dulu juga pernah ada seperti itu isunya. Nah, itu adalah salah satu list sebenarnya pengen gue masukkan, tetapi karena udah ada kejadian seperti ini, saya stop untuk tidak membuat video lagi. Dan kawan-kawan, seandainya nanti ada yang membuat video explore seperti saya, ya sekali lagi saya tidak bisa bertanggung jawab ketika ada sesuatu terjadi sama sampean, ketika Anda tidak memiliki pegang yang kuat atau mungkin orang awam seperti saya ya. Jadi itu aja informasinya, itu aja pemberitahuannya. Semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan mendukung video edisi spesial di bulan Ramadan tahun ini. Channel Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.